قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Kita ingin sampaikan teori tibbun nabawi. Nabi menyebutkan apa sebabnya ain dan bagaimana solusi terapinya. Ain ini Bapak-bapak banyak di sekitar kita, ibu-ibu. Tapi apa? Tapi kita nggak ngerasa kalau itu penyakit ain. Di antara yang sering kita dapati kasus, ada anak-anak demam. Kemudian dibawa ke rumah sakit, demamnya nggak kunjung hilang. Disuntik antibiotik nggak kunjung hilang. Dikompres nggak kunjung hilang. Dilakukan pemeriksaan laboratorium, semua normal. Ini bukan bidangnya medis. Saatnya non medis modern, tapi kita pakai medis tibbun nabawi. Ya. Maka di sini saatnya ditegakkan diagnosa penyakit ain. Ya. Penyakit ain. Ternyata apa sebabnya? Ada ibu-ibu punya anak baru lahir, datang orang-orang yang ziarah ke rumahnya, yang familinya silaturahmi ke rumahnya, ngelihat anaknya gak ada yang dzikir. Matanya mereka para tamu ini melempar penyakit ain. Tiba-tiba anaknya sakit. Ini ain. Kenapa kita gak curiga? Kenapa diagnosa gak ditegakkan ain? Ini harusnya para dokter, ya, orang-orang yang kerja di rumah sakit harus curiga. Kalau nggak sembuh berarti ada diagnosa lain. Dengan cara ini nggak bisa, ada diagnosa lain yang perlu ditegakkan. Ya. Di Arab juga didapati ada anak cakep, orang Arab. Jarang orang Arab rambutnya lurus, biasanya keriting. Lah ini rambutnya lurus. Masuk kampung Badu, kampung pelosok, pedalaman, keluar dari kampung rambutnya langsung rontok. Ya, terjadi ain. Ya, dan ain ini menimpa siapa saja. Menimpa makhluk hidup, manusia, juga menimpa benda mati. Mobil, ada orang lihat, gak zikir, mobil itu bisa rusak. Kena ain. Satu kisah, salah satu teman kita baru punya mobil di Surabaya, ya. Mobilnya mewah, high-end mewah. Ketemu sama kakek-kakek. Kakek ini terkenal kalau bicara, kalau komen gak pernah dzikir, dan kalau komen langsung kena ain apa yang dilihatnya dari objeknya. Baru bilang, mobil kamu mewah banget, gak dzikir. Jalan ke jalan tol, tiba-tiba ada ban langsung melayang menghantam depan mobil yang baru, masih plat putih. Subhanallah. Mereka baru ingat lagi-lagi kakek tadi. Jadi setiap ada kakek-kakek ini, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak lari. Saking terkenal ini orang pelempar ain. Jadi ain itu keboliman. Kalau kita ngelihat sesuatu, biar kita nggak bolim, makanya zikir. Benahi hati kita. Kemudian zikir. Dan sekarang kita perlu bahas dari sisi kitanya, biar nggak ngelempar ain, dan terapi dari sisi kalau sudah terlanjur kelempar ain. Ya. Pertama, dari sisi yang diri kita, biar diri kita nggak kena ain, zikir pagi dan petang, jangan ditinggalkan. Zikir pagi dan petang itu layaknya baju perisai besi. Biar kita nggak kena bahaya dari makhluk-makhluk seperti itu. Ya, dari setan wujud ins atau setan dari kalangan jin. Kemudian banyak zikir, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak dibaca. Kalau Anda punya anak kecil, balita, mereka nggak bisa zikir, nggak paham. Pegang kepalanya, baca doa sebagaimana Nabi mengajarkan. Ketika Nabi mentahsin, membentengi Hasan dan Husain dari gangguan-gangguan ain, gangguan jin,
Karena jin juga bisa melempar ain, manusia juga bisa melempar ain. Nanti akan kita sebutkan ada hewan yang bisa pandangannya sangat berbahaya. 3 hal ini sangat berbahaya. Manusia bisa, jin bisa, dan ada hewan. Jadi apa yang dilakukan Nabi? Kalau kita dewasa, kita bisa dzikir pagi petang. Kita bisa banyak dzikir, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ketika masuk hutan, masuk tempat yang menakutkan, masuk tempat yang menyeramkan, ketika bulu kuduk sudah berdiri, baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Untuk apa? Membentengi diri kita. Sekarang zaman orang banyak kesurupan, banyak orang kena sihir. Pengalaman kita ketika meruqyah saudara kita. Di sini belum ada tim ruqyah. Ruqyah silakan, adakan tim ruqyah. Saudara kita butuh. Siapa yang mengharamkan untuk membentuk tim ruqyah? Jadikan ada. Kenapa? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang bermanfaat untuk saudaranya. Ada saudara kita kena kesurupan, nggak ada yang meruqyah, nggak ada yang paham tentang ruqyah. Lah antum perlu ada generasi-generasi untuk meruqyah saudaranya. Ya, ruqyah itu bukan menyelisih syariat. Bahkan kita wajib membantu saudara kita kalau ada yang kesurupan kena sihir. Dan terapi ain ini yang tadi sudah kita sebutkan, dzikir pagi petang. Kemudian dzikir a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, penting, termasuk dzikir pagi petang. Kemudian untuk anak-anak Anda, dibacain sebagaimana Rasulullah memegang 2 kepala Hasan dan Husain ini. Pegang tangan kanan dan kirinya. Rasulullah membacakan doa, "U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah." Dibentengi. Makanya Anda sering dapat anak kecil, "Pak, Bu, itu kok ada nenek-nenek bisa terbang di atap." Kenapa? Karena dia nggak punya benteng. Jangan bilang panca indera ke-6, jangan bilang indigo. Sebenarnya anak Anda kemasukan jin. Indigo hanya istilah keren. Bilang aja anak Anda kesurupan. Ya, nah, indigo panca indera ke-6 itu sebenarnya jin. Masuk kepada orang yang orang ini nggak punya benteng, makanya dibentengi. Kalau 2 anak, kalau 1 anak laki-laki, u'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Kalau anaknya perempuan, u'idzuki bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Ya, pagi petang ini dibaca. Pernah ada pertanyaan kepada seorang syekh, "Ya syekh, anak saya sudah saya bacain pagi petang, tapi kok masih kena ain?" Apa jawaban syekh? Anak kamu kena ain, anak Anda kena ain karena Anda lupa ketika Anda membentengi anak Anda. Namanya manusia, pasti ada lupanya. Dan setan masuk ketika manusia lupa. Berarti apa? Biar kita sendiri gak kena ain, banyak dzikir. Dzikir pagi petang. Sebelum tidur baca doa, baca surat Al-Mulk, baca Muawwidzatain Al-Ikhlas, baca ayat kursi. Ya. Nah, dipraktekkan apa? Semua benteng-benteng untuk diri kita. Kemudian kalau ada orang sudah kena ain, Nabi sudah menyebutkan terapinya. Anda akan dapati ada penyakit yang gak lazim. Ada orang ya cantik baru menikah, tiba-tiba mukanya merot. Ya. Perlu dicurigai ain. Ya, perlu dicurigai ain. Kemudian ada kasus waktu kita di Arab, di Yaman. Ya. Ini subhanallah, ada orang dari gunung, turun gunung, sedang ada urusan di kantor polisi. Ya. Di kantor polisi, melihat kantor polisi ini baru dipasang AC besar 2. Masuk gerombolan orang Badu dari gunung, ngelihat apa? AC saja. Apa katanya dia? Bah, mewahnya AC-nya. Langsung 2 AC jatuh. Lah ini AC ada bautnya, ada pakunya, kuat. Jatuh, subhanallah. Kekuatan apa? Lemparan pandangan yang berbahaya. Kalau sudah kena ain,
Seseorang sudah kena ain, anaknya sakit, tidak kunjung sembuh. Nabi sudah menyebutkan terapinya. Terapinya lagi-lagi bukan rumah sakit, tapi terapinya sebagaimana diajarkan Nabi. Terapi yang pertama, kalau pelakunya ketahuan, si fulana, ada suami istri datang ke rumah, nengok anak bayi Anda baru lahir, tiba-tiba bayi Anda kejang-kejang, dan tamu ini baru keluar, cepat dipanggil tamunya. 2 tamu disuruh berwudu, kemudian air wudunya ditampung, air wudunya dimandikan ke bayi Anda. Itu pengobatan langsung dari Nabi, dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan dari Nabi itu bukan hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan. Berarti kalau kita tahu pelakunya, suruh wudu, minta baik-baik. Pak, Bu, permisi, bukannya saya berniat buruk atau suudzon, saya hanya minta tolong ingin mengamalkan ajaran Nabi. Tolong Anda berdua wudu, ditampung wudunya, dimandikan. Kepada orang yang kena ain, kita wajib mengimani hadis Nabi SAW. Ini terapinya, terapi yang manjur, ya. Dan ini berdalil dengan diantaranya sahabat Nabi SAW yang kena ain. Kemudian Nabi memerintahkan agar yang melempar ain berwudu. Kemudian diperintahkan untuk mandi dengan air wudunya. Ketika itu langsung sembuh. Ini kalau orang sudah kena ain. Sekarang kalau orang kena ain, tapi pelakunya tidak ketahuan. Pelakunya sudah jauh, nggak tahu alamatnya di mana. Yang dicurigai sudah nggak tahu di mana. Maka apa yang dilakukan? Diruqyah sampai sembuh penyakit ainnya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ